Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menganalisis tentang kebijakan sistem satu arah di Jember, tepatnya di sekitar kampus UNED, yaitu di Jalan Jawa, Jalan Kalimantan, Jalan Mastrip, serta Jalan Riau. Sebelumnya, perkenalkan saya Ante Widianingrum dengan akhiran NIM 1124. Saya Yukayu Cahyoko dengan akhiran NIM 1123. Saya Elizabeth Silabam dengan akhiran NIM 1114. Saya Mildela Misla dengan akhiran NIM 1119. Saya Hello Yanata dengan akhiran NIM 1125. Untuk pertama, kami akan menganalisis siapa saja aktor yang terlibat dengan kebijakan ini. Dipersilakan kepada teman saya untuk menjelaskannya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan aktor yang terlibat, yaitu pertama Pemkab. Pemkab ini memberlakukan pembuatan kebijakan sistem satu arah di Jalan Jawa, Kalimantan, Mastrip, dan Riau. Yang kedua yaitu Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan ini memberlakukan penetapan SSA di sekitar kampus Universitas Jember. Lalu yang ketiga yaitu masyarakat. Pada hal ini keterlibatan masyarakat dalam pemberlakuan SSA, yaitu menjalankan setiap aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan Dinas Perhubungan. Yaitu selanjutnya perguruan tinggi, tujuan yang sama dengan pemerintah, yaitu menertibkan jalan agar lancar dan tidak terjadi kemacetan di area kampus. Yaitu yang selanjutnya media di sini berperan dalam menyalurkan dan memberikan semua informasi yang terjadi tentang SSA di Jember. Lalu selanjutnya polisi dalam hal ini mengatur dan mengawasi pada saat SSA sedang diberlakukan di jalan. Lalu yang terakhir yaitu PKL. PKL ini keberadaannya yang ada di kawasan kampus, bahwa proses terhadap keberadaan PKL ini sangatlah pelik dan mengkhawatirkan, sehingga perlu pembuatan konsep yang jelas atas apa yang dilakukan atau menggusur dan merelokasikan dan membuat tempat dari pemerintah untuk penyediaan PKL. Terima kasih. Selanjutnya, pada kepentingan masing-masing pihak, kita membagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat, PKL, dan media. Di sini saya akan menjelaskan dari sisi pemerintah dan perguruan tinggi. Pada bagian pemerintah ada Pemkab, Dishub, DPRD, dan polisi yang memiliki tujuan sama, yaitu yang ingin jalan menjadi tertib dan lancar. Tetapi ada beberapa pihak yang memiliki tujuan tambahan, yaitu Pemkab yang ingin meningkatkan efisiensi. Masing-masing pihak yang mengelola sumber daya dan melayani masyarakat dapat memastikan bahwa proses penyelenggaraan berjalan dengan lancar dan efisien. Lalu menciptakan ketertiban dan mencapai tujuan tertentu dalam sektor yang diatur, seperti Dishub yang mengharapkan diadakannya SSA dapat menghindari kemacetan. Lalu merapikan dan menertibkan trotoar dan menyediakan tempat untuk PKL. Dan ada lagi untuk perguruan tinggi yang berkeinginan untuk mengubah trotoar menjadi ruang yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, dengan catatan bahwa kecepatan pengendara harus dijaga sehingga tidak terlalu ada kebisingan saat belajar. Kepentingan dari beberapa pihak berikutnya yaitu dari masyarakat. Kepentingan dari masyarakat yaitu satu, menghindari kemacetan di jam tertentu seperti jam berangkat kerja, yaitu jam 6 sampai dengan jam 8 pagi, dan jam pulang kerja yaitu jam 4 sampai dengan jam 6 sore. Kemudian pelayanan dan regulasi yang lebih baik, dan yang terakhir yaitu keamanan dan kesejahteraan yang keamanan dan kesejahteraan yang didapatkan masyarakat sebagai yang menjalankan kebijakan SSA ini. Yang kedua yaitu pihak media. Kepentingan dari pihak media yaitu yang pertama, memberikan informasi yang akurat terkait pelaksanaan SSA ini kepada masyarakat. Dan yang kedua, meningkatkan kesadaran publik terkait kebijakan SSA ini. Dan yang terakhir yaitu PKL. Kepentingan dari PKL yaitu menjaga kepastian hukum, yang kedua mencapai keuntungan yang ditargetkan, dan yang terakhir memastikan operasional bisnis tetap berjalan lancar seperti biasanya. Tetapi dalam masyarakat itu merupakan salah satu pihak utama yang menjadi alasan dibuatkannya kebijakan uji coba sistem satu arah ini. Namun dalam penerapannya, masyarakat menjadi pihak yang paling kontra terhadap kebijakan ini.
karena masyarakat harus memakan waktu dan jarak yang lebih jauh. Karena sudah memakan waktu yang lebih lama dan jarak yang lebih jauh, masyarakat menjadi boros dalam terhadap bahan bakar minyak. Lalu selanjutnya di poin apa saja yang terwadahi dalam kerangka kebijakan ini, terlihat bahwa kepentingan yang menjadi fokus utama adalah kepentingan pemerintah. Adanya implementasi kebijakan uji coba sistem satu arah menjadi langkah strategi pemerintah untuk mengatasi tantangan kemacetan yang ada di area kampus, yaitu dari Jalan Jawa, Jalan Mastrip, Jalan Kalimantan, dan Jalan Riau. Seperti yang kita ketahui, pemerintah memiliki tujuan spesifik untuk meningkatkan mobilitas dan mengurangi kemacetan di kawasan tersebut. Salah satu pendekatan yang diambil adalah uji coba sistem satu arah yang diterapkan pada jam-jam kerja, yaitu pada pukul 6 sampai jam 8 pagi dan jam 4 sampai jam 6 sore. Hasil dari uji coba sistem kebijakan satu arah ini membuahkan hasil yang cukup baik, yaitu memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kelancaran lalu lintas. Selama periode uji coba SSA, jalanan di sekitar area kampus mengalami peningkatan, terutama dalam hal arus lalu lintas pada jam-jam sibuk dengan pengaturan waktu yang cermat, yaitu pada jam-jam puncak aktivitas masyarakat. Kebijakan ini berhasil menciptakan suasana lalu lintas yang lebih efisien dan mengurangi kepadatan kendaraan. Hal ini tidak hanya mencerminkan pencapaian kepentingan pemerintah dalam menciptakan jalanan yang lebih lancar, tetapi juga memberikan manfaat secara luas bagi masyarakat yang bekerja atau belajar di sekitar area kampus. Oke, untuk apa saja kepentingan yang tidak terwadahi dalam kebijakan SSA ini, yaitu yang kita tahu sistem satu arah ini awalnya diterapkan pada jam-jam tertentu, namun akhirnya diganti menjadi 24 jam. Nah, beberapa masyarakat serta mahasiswa tentu saja keberatan dengan hal tersebut, seperti masyarakat di daerah Mastrip atau di daerah Kalimantan jika ingin ke kampus yang seharusnya bisa berjalan lurus malah harus memutar melewati Riau dan Jawa. Tentu hal tersebut akan sangat merugikan, terutama di bidang dalam bahan bakar bensin. Kemudian adalah yang kedua, kemudian tidak terwadahi adalah masyarakat ingin sekali PKL di area kampus memiliki tempat tersendiri. Namun seperti yang kita tahu dengan sistem berjalannya kebijakan sistem satu arah ini, akhirnya PKL malah seperti dibuatkan tempat tersendiri di ruas-ruas jalan tersebut yang mengakibatkan semakin banyak peluang PKL untuk berada di tempat-tempat tersebut, sehingga masyarakat akan semakin terganggu dengan adanya sistem ini, serta membuat PKL semakin semena-mena menempati daerah-daerah tersebut. Terakhir, yaitu kesimpulan dari analisis kami mengenai kebijakan sistem satu arah ini, yaitu dalam menerapkan sistem ini banyak sekali aktor yang terlibat, serta setiap aktor juga memiliki kepentingan yang sama, yaitu maksud saya adalah setiap aktor memiliki satu tujuan yang sama, yaitu ingin melancarkan jalan-jalan di sekitar kampus UNED, terutama di jam-jam tertentu seperti jam berangkat kerja serta jam pulang kerja. Namun di dalam penerapannya banyak sekali pro dan kontra dari masyarakat, terutama pada masyarakat yang kontra terhadap kebijakan ini. Uji coba ini mendatangi hasil yang cukup bagus, dengan catatan hanya berlaku di jam-jam tertentu saja, yaitu di jam kerja jam 6 sampai jam 8 dan jam pulang kerja jam 4 sampai jam 6 sore. Dengan catatan tidak diterapkan selama 24 jam penuh, karena jika diterapkan selama 24 jam penuh akan memakan jarak dan waktu yang cukup lama dengan penggunaan BBM yang menjadi boros. Baiklah, sekian analisis dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.